Hai, selamat datang di Cerita Nurjana. Di sini, cerita Nurjana bukan tentang sensasi, tapi tentang nyata, tentang kita. Dan kalau kamu pernah merasa sendiri dalam badai rumah tanggamu, percayalah, kamu tidak sendiri. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap malam, Cerita Nurjana akan menemanimu dengan kisah-kisah yang mungkin adalah kisahmu juga. Wanita kaya menikah dengan satpam sekolah, tapi saat suaminya masuk rumah sakit, semua terbongkar. Jakarta Selatan, pagi hari. Langit kota belum sepenuhnya terang, tapi hiruk-pikuk kehidupan sudah mulai terasa. Di kompleks sekolah internasional, Global Harmony School, seorang pria berbadan tegap dan berwajah teduh berdiri di depan gerbang masuk. Seragam satpam abu-abu yang ia kenakan tampak sedikit lusuh, namun wajahnya selalu ramah. Namanya Bayu, usianya 33 tahun, hidupnya sederhana. Setiap pagi ia menyambut mobil-mobil mewah yang mengantar anak-anak kalangan atas. Ia tak banyak bicara, tapi semua guru dan murid mengenalnya sebagai sosok yang sopan dan bisa dipercaya. Di balik senyum tenangnya, Bayu menyimpan kesepian. Tinggal di kamar kontrakan kecil di belakang sekolah, ia menjalani hidup sendirian sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Tapi Bayu bukan pria yang mudah mengeluh. Sementara itu, dari arah jalan utama, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan gerbang sekolah. Seorang wanita muda turun dari kursi pengemudi. Penampilannya anggun, wajahnya cantik dengan riasan minimalis, dan tatapannya tajam tapi hangat. Dialah Nadine Laras Putri, 28 tahun, putri tunggal pengusaha properti kelas atas. Ia baru saja ditunjuk sebagai kepala komite sosial sekolah oleh yayasan tempat ibunya menjadi donatur utama. Sikapnya tegas, terorganisir, dan terbiasa memberi perintah. Tapi, hari itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat Bayu membukakan gerbang dan menunduk sopan, mata Nadine tak sengaja menatapnya dan diam sejenak. Ada sorot kesedihan dalam tatapan pria itu. Sesuatu yang mengusik batinnya, sekilas, seperti ada luka lama yang mengendap. "Terima kasih, Mas," ucap Nadine singkat. Tapi matanya tak lepas dari wajah satpam itu. Bayu hanya mengangguk. Ia tak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Di dalam ruang guru, Nadine duduk dalam rapat kecil bersama para pengurus sekolah. Namun pikirannya melayang. Ia teringat wajah satpam itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa familiar. Seperti pernah bertemu di masa yang entah kapan. Malam harinya, Nadine membuka kotak penyimpanan tua di kamarnya. Foto-foto lama berserakan. Di antara semua foto, matanya terpaku pada satu potret buram. Foto lama bersama ibunya dan seorang pria muda berseragam. "Siapa dia?" bisik Nadine. Dan dari sanalah semuanya bermula. Episode 2, Jejak yang Tertinggal. Malam itu, hujan turun, pelan di luar jendela kamar Nadine. Suara rintiknya menjadi latar bagi pikirannya yang kalut. Foto lama itu terus ia pandangi. Sosok pria muda dalam gambar tampak tersenyum samar, berdiri di samping ibunya yang masih terlihat sangat muda kala itu. "Ini bukan kebetulan," gumam Nadine. "Tapi kenapa aku merasa pernah melihat wajah itu lagi?" Esok harinya, Nadine kembali ke sekolah lebih awal dari biasanya. Ia sengaja mencari sosok Bayu. Di antara semua staf, hanya dia yang tidak bisa ia lupakan. Di bawah pohon ketapang dekat pos satpam, Bayu tampak sedang menyapu halaman sekolah. Gerakannya tenang, nyaris seperti meditasi. Nadine mendekat, jantungnya berdetak cepat. Tak biasa baginya, wanita yang terbiasa dengan kendali. "Mas Bayu, ya?" sapanya tiba-tiba. Bayu menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum sopan. "Iya, Bu Nadine. Ada yang bisa saya bantu? Saya cuma ingin kenalan. Kita belum sempat ngobrol kemarin," katanya canggung. Bayu mengangguk. "Oh iya, maaf kemarin buru-buru. Saya juga belum kenal semua yang baru di sekolah." Percakapan itu singkat, tapi dari cara Bayu menatapnya, Nadine merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar rasa hormat biasa. Ada kehati-hatian.
seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu, dan pertemuan itu jadi lebih sering. Setiap pagi Nadine menyapa Bayu, kadang sengaja membawa kopi 2 gelas dan memberinya 1. Mereka mulai mengenal satu sama lain, meski Bayu masih menyimpan jarak. Namun di balik senyum tenangnya, Bayu mulai gelisah. Ada perasaan yang tak bisa ia abaikan. Nadine mengingatkannya pada seseorang. Suatu malam, Bayu mengambil foto lama dari kotak kecil di bawah tempat tidurnya. Di foto itu, ada seorang gadis kecil berusia 5 tahun sedang bermain di halaman rumah besar dan seorang wanita cantik yang memeluknya. "Kamu anaknya Bu Wulan, ya?" bisiknya lirih. "Jadi kamu sekarang sudah sebesar ini." Wajahnya tampak berat. Karena bila benar itu Nadine, maka masa lalu yang ia simpan rapat selama lebih dari 10 tahun akan segera terbongkar. Episode 3, Masa Lalu yang Tak Pernah Mati. Aroma kopi pagi memenuhi ruang guru. Nadine duduk di pojok ruangan, menyusun laporan kegiatan sosial sekolah. Tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Tepatnya, ke sosok pria berseragam abu-abu yang akhir-akhir ini sering hadir di benaknya. Bahkan saat ia mencoba untuk fokus. Sementara itu, dari balik jendela pos satpam, Bayu menatap langit yang mulai mendung. Tatapannya kosong, pikirannya penuh bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Flashback 12 tahun lalu. Sebuah rumah megah di kawasan Menteng. Seorang wanita paruh baya, elegan, anggun, berjalan mondar-mandir di teras Bu Wulan. "Ibu Nadine." "Bayu, kamu tidak boleh dekat-dekat dengan anak saya lagi," ucap Bu Wulan tegas. "Kamu anak sopir. Dia anak pewaris bisnis properti." Bayu, yang saat itu berusia awal 20-an, menunduk. Hatinya remuk, tapi ia tak membantah. Ia tahu tempatnya, tahu batasannya. Tapi ia juga tahu satu hal. Rasa sayangnya pada si kecil Nadine bukan sekadar kasih sayang antar pelindung dan anak majikan. Ia sudah menganggap gadis kecil itu seperti adik kandungnya sendiri. Sejak ayah Nadine meninggal dan Bu Wulan menjadi semakin sibuk. Tapi sejak hari itu, ia diusir dari rumah itu. Tak ada penjelasan, tak ada perpisahan, hanya diam dan kehilangan. Kembali ke masa kini. Bayu menunduk dalam lamunan saat seseorang menyodorkan sesuatu di hadapannya. Sebungkus nasi uduk dan segelas kopi. "Pagi Mas Bayu. Saya iseng beli 2. "Kebanyakan," kata Nadine sambil tersenyum. Bayu membalas senyum itu, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak dikatakan. "Bu Nadine, saya pernah kerja di rumah ibu Anda. Dulu, waktu kecil, mungkin Anda sudah lupa," ucap Bayu, pelan. Nadine membeku. Matanya melebar. "Serius? Kamu?" "Bayu?" Bayu hanya mengangguk. Tapi senyum yang ia berikan tidak sepenuhnya bahagia. Ia tahu, kedekatan mereka mulai menarik garis yang tak terlihat. Antara masa lalu yang belum selesai dan masa kini yang mulai rumit. Di tempat lain, sebuah pintu kantor mewah terbuka. Seorang pria muda berjas rapi duduk di balik meja, menatap layar laptop dengan ekspresi tajam. "Nadine Laras, kamu sekarang dekat dengan siapa?" gumamnya sambil membuka media sosial sekolah. Di sana, terlihat sekilas foto kegiatan, dan sosok Bayu berdiri tak jauh dari Nadine. Pria itu menyeringai kecil. "Bagus, permainan baru saja dimulai." Episode 4, Di Balik Senyum Ibuku. Siang hari di rumah keluarga Nadine. Interior mewah bernuansa marmer dan putih keemasan tampak elegan, tapi dingin. Bu Wulan, ibunya, duduk di ruang tamu sambil membaca majalah gaya hidup. Ponselnya berdering pelan. Nama Nadine muncul di layar. "Halo Ma, hari Sabtu ini sekolah ada bakti sosial di Panti Asuhan Harmoni. Aku undang Mama ikut hadir. Aku juga minta bantuan beberapa staf sekolah, termasuk satpamnya. Namanya Bayu," ujar Nadine. Suara Bu Wulan yang tadinya hangat berubah kaku seketika. "Bayu?" gumamnya nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar ringan. Majalah di pangkuannya terjatuh.
Tapi ia cepat mengalihkan perhatian. Ya sudah, Mama lihat, nanti. Lagian, Mama kan sibuk. Nadine merasakan perubahan nada itu, tapi memilih diam. Hari Sabtu, di panti asuhan. Acara berjalan dengan meriah. Anak-anak tertawa, ada sesi dongeng, pembagian sembako, dan kegiatan melukis bersama. Bayu tampak berbeda hari itu. Pakaiannya lebih rapi, dan senyumnya lebih lepas dari biasanya. Nadine terus memperhatikannya dari jauh. Ada ketenangan dalam cara Bayu memperlakukan anak-anak. Lembut, sabar, penuh empati. Ia tak terlihat seperti sekadar satpam. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat Nadine makin tertarik, makin yakin bahwa pria ini bukan orang sembarangan. Saat Bayu sedang membersihkan sisa peralatan, Nadine mendekat. "Kamu suka sama anak-anak, ya?" Bayu mengangguk, matanya menerawang. "Dulu aku pernah bermimpi jadi guru, tapi hidup kadang nggak kasih kita pilihan. Siapa tahu, sekarang saatnya kamu ambil lagi pilihan itu," kata Nadine pelan. Bayu menatap Nadine. Untuk pertama kalinya, matanya tak lagi menghindar. Tapi sebelum ia sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara tumit sepatu berderak mendekat. Bu Wulan berdiri di ambang pintu panti asuhan. Ia melihat Nadine sedang bicara akrab dengan Bayu. Matanya menyipit. Wajahnya mengeras. Dan Bayu, saat melihat wanita itu, seketika membeku. Seperti melihat hantu dari masa lalu yang ia kira telah mati dalam diam. Beberapa jam kemudian, di rumah. "Kamu itu waras nggak, Nadine?" Suara Bu Wulan meninggi. "Kenapa, Ma?" "Karena aku ngobrol sama satpam. Dia itu bukan orang sembarangan, Ma. Dulu dia kerja di rumah ini, bukan? Aku ingat. Kenapa dia tiba-tiba menghilang waktu itu?" "Bu." Wulan terdiam sejenak, tapi kemudian berkata pelan dan tajam, "Bayu itu bukan orang yang pantas ada di sekitarmu. Dia bukan siapa-siapa. Jangan pernah dekat-dekat dia lagi." "Ma, apa yang Mama sembunyikan selama ini?" tanya Nadine tajam. "Bu." Wulan menatap putrinya dalam-dalam, tapi ia hanya menjawab, "Beberapa kebenaran lebih baik dikubur selamanya." Nadine berdiri, rahangnya mengeras. Kali ini ia tidak akan tinggal diam. Episode 5. Tamu tak diundang. Suasana malam di apartemen Nadine. Nadine duduk di balkon sambil memandangi lampu-lampu kota. Hatinya masih bergemuruh sejak pertengkaran dengan ibunya. Ia yakin ada rahasia besar yang disembunyikan dari dirinya. Dan semua itu entah bagaimana berhubungan dengan Bayu. Ponselnya berbunyi. Nama di layar membuatnya ragu untuk mengangkat. Reynard. Pria itu adalah masa lalu yang tak benar-benar ia singkirkan. Mantan tunangan yang ambisius, penuh pesona di luar, tapi manipulatif dan penuh kontrol di dalam. Setelah beberapa dering, Nadine menjawab, "Ada apa, Ray? Aku kira kita sepakat untuk nggak saling ganggu lagi." Suara Ray terdengar ramah, tapi sinis. "Kita? Nggak ganggu? Aku cuma ingin ketemu. Ngobrol sebagai teman lama. Masa kamu lupa? Kita hampir nikah?" Nadine menarik napas panjang. "Itu justru kenapa aku nggak ingin ketemu. Masa hampir itu cukup menyakitkan." Namun sebelum Nadine menutup telepon, Ray menjawab dengan nada yang berbeda. "Oh ya, aku dengar kamu sering bareng sama satpam sekolah. Bayu, ya namanya? Menarik, kita harus ngobrol soal itu." Klik. Telepon ditutup. Keesokan harinya, di parkiran sekolah, Bayu sedang memeriksa kendaraan guru, seperti biasa. Tapi sebuah mobil sport mewah tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Dari dalam, turun pria berjas hitam dengan jam tangan mewah dan senyum angkuh. "Reynard, kamu Bayu ya?" Sapanya sambil menepuk bahu Bayu tanpa izin. Bayu mengangguk pelan, waspada. "Saya Reynard, mantan tunangannya Nadine." "Yah, dia tipe wanita yang gampang terpesona sih, termasuk sama orang seperti kamu." Bayu tak menjawab. Tatapannya tetap tenang. "Saya cuma mau bilang satu hal.
Kamu pikir dia benar-benar bisa jatuh cinta sama satpam? Jangan mimpi terlalu tinggi, bro. Biar nggak sakit waktu jatuh nanti. Bayu tetap diam. Tapi setelah Ray pergi, tangannya mengepal. Bukan karena marah, tapi karena rasa takut yang perlahan merayap. Takut kalau memang dia bukan pria yang pantas ada di dunia Nadine. Di sore yang sama, Nadine mendapat pesan singkat dari Ray. Kita belum selesai. Aku tahu siapa sebenarnya Bayu. Nadine menatap layar ponselnya lama. Kata-kata Ray seperti ancaman. Dan itu hanya awal dari badai yang akan datang. Episode 6, Citra dan Luka. Di ruang keluarga rumah Bu Wulan. Gadget di meja berdenting beberapa kali. Pemberitahuan dari media sosial, grup WhatsApp arisan, dan akun gosip lokal bermunculan. Semua mengarah pada satu foto. Kepala sekolah baru kedapatan dekat dengan satpam. Siapakah sosok pria misterius itu? Foto tersebut menampilkan Nadine dan Bayu dalam momen saat bakti sosial, sedang duduk berdampingan sambil tertawa bersama anak-anak panti. Sekilas terlihat manis, tapi dibumbui dengan judul-judul yang menyulut gosip. Bu Wulan menggenggam ponsel erat-erat. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Nadine, kamu sudah gila. Itu cuma kegiatan sosial, Ma. Ada banyak guru lain juga di sana. Balas Nadine berusaha tenang. Tapi yang difoto cuma kamu dan dia. Dan tahu nggak, Ray datang ke rumah. Dia bawa semua bukti. Katanya Bayu punya masa lalu gelap. Nadine membeku. Masa lalu? Apa maksud Mama? Tanya sendiri sama dia. Tapi satu yang jelas, hubungan kamu dan Bayu harus berhenti. Sekarang, di pos satpam sekolah, Bayu sedang mengepel lantai saat 2 orang berseragam datang. Mereka dari yayasan sekolah. Mas Bayu, kami dapat laporan dari pihak yayasan. Mohon maaf, mulai hari ini Anda kami nonaktifkan sementara. Ini bukan pemecatan, hanya penyelidikan internal. Kami perlu menjaga citra sekolah. Bayu tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menunduk pelan. Hatinya remuk, tapi wajahnya tetap tenang. Di ruang guru, Nadine menerima kabar itu. Ia langsung meninggalkan rapat, berlari ke pos satpam. Tapi Bayu sudah pergi. Hanya ada sepasang sarung tangan kerja yang ditinggalkan di atas meja dan secarik kertas. Saya tidak ingin jadi beban di hidup ibu. Terima kasih atas semua kebaikannya. Bayu. Nadine mengepalkan surat itu. Matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Ray duduk di sebuah kafe mewah, menatap ponselnya sambil tersenyum puas. Di tangannya, ada satu dokumen penting, file lama dari panti rehabilitasi sosial atas nama Bayu. Tapi ada satu bagian yang ia coret. Informasi kunci tentang alasan Bayu berada di sana yang sesungguhnya, demi membalikkan narasi sesuai keinginannya. Kita. Lihat Nadine, seberapa besar kamu rela jatuh hanya demi seseorang yang tidak punya masa depan. Episode 7, Jejak yang Disembunyikan. Hujan turun deras di luar jendela kantor Nadine. Sisa-sisa obrolan di ruang guru masih terdengar samar, penuh dengan bisik-bisik soal skandal dan satpam favorit kepala sekolah. Nadine menunduk menahan perasaan yang bercampur aduk, marah, malu, dan terluka, tapi juga dipenuhi tekad. Ia membuka laptopnya. Jari-jarinya cepat mengetik di kolom pencarian. Bayu Arya Satya, rehabilitasi sosial, 12 tahun lalu. Tapi tak ada apapun yang muncul di internet. Tidak ada berita, tidak ada arsip publik, seolah-olah Bayu bukan siapa-siapa. Atau ada seseorang yang sengaja menghapus semuanya di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota. Bayu sedang menyusun barang-barangnya dalam kardus kecil. Matanya menatap kosong ke dinding, di mana tergantung satu-satunya foto yang ia simpan. Dirinya dan seorang bocah kecil, adik laki-lakinya, Bima. Bayu menggenggam foto itu dan bergumam, "Aku janji jaga kamu, tapi sekarang aku nggak tahu. Harus mulai dari mana lagi?" Tiba-tiba, pintu diketuk. Pelan tapi tegas. Saat dibuka, di depan pintu berdiri Nadine, kuyup oleh hujan. "Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa?" Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar di antara suara hujan.
Bayu memalingkan wajah. Aku nggak pantas ada di dunia kamu, Nadine. Aku bukan siapa-siapa. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kenapa semua orang berusaha menghapus jejakmu? Nadine menatap tajam. Aku tahu Ray menyebar dokumen yang nggak lengkap. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Tapi aku nggak peduli siapa kamu dulunya. Bayu menarik napas panjang. Ia berjalan ke laci dan mengambil map usang berisi dokumen lama. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Dulu aku masuk panti rehabilitasi sosial, bukan karena narkoba atau kriminal, tapi karena aku pernah jadi korban fitnah. Aku dibuang keluarga asuhku, dan adikku Bima diambil oleh dinas sosial. Itu sebabnya aku kerja apa saja, bahkan jadi satpam, supaya suatu hari aku bisa cari dia lagi. Nadine mendengarkan dalam diam. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Bayu, kamu nggak perlu lari lagi. Aku akan bantu kamu. Kita cari Bima. Sama-sama. Bayu menatap Nadine, dan untuk pertama kalinya ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai masa lalu. Di sudut kota lain, Ray sedang duduk di mobil, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Nadine di depan kamar kos Bayu. Ia mengumpat pelan, jadi kamu memilih dia. Bahkan setelah aku kasih semua bukti. Ia mengetik pesan cepat ke seseorang yang tak dikenal. Rencana B bongkar semua. Termasuk yang selama ini dia sembunyikan dari ibunya. Episode 8. Di balik nama Bima. Pagi hari di sebuah kantor dinas sosial. Nadine dan Bayu duduk di ruang tunggu, wajah mereka tegang namun penuh harapan. Di tangan Bayu ada satu dokumen tua, surat penempatan adik angkatnya, Bima Arya Satya, ke panti asuhan pada tahun 2014. Setelah menunggu cukup lama, seorang pegawai perempuan menghampiri mereka. Nama Bima Arya Satya memang ada di arsip kami, tapi catatan ini sudah dibekukan. Anak itu diadopsi pada 2016 oleh keluarga dengan privasi tertutup. Bayu tersentak. Adopsi? Siapa yang adopsi? Maaf, Pak. Data pengadopsi bersifat rahasia. Kami tidak bisa buka tanpa surat izin. Wajah Bayu menegang. Nadine menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Tolonglah, ini soal keluarga. Adik kandungnya hilang, dan sekarang kami bahkan nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Pegawai itu menatap keduanya, lalu berbisik cepat. Saya nggak bisa bantu banyak, tapi lihatlah di halaman belakang dokumen ini. Ada kode wilayah adopsi. Itu satu-satunya petunjuk yang bisa saya kasih. Sore hari di sebuah warung kecil, Bayu duduk sendirian. Nadine sedang membeli makanan ringan. Ia menatap petunjuk yang mereka dapat. RW 05, Kelurahan Sukatani, Bogor. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Bayu Arya Satya? Suara pria berat dan dingin. Iya. Ini siapa? Berhenti cari adikmu. Beberapa pintu kalau dibuka, isinya bisa menghancurkan semua yang kamu punya. Klik. Telepon terputus. Bayu terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya kini tak hanya dipenuhi rasa penasaran, tapi juga kemarahan. Di malam yang sama, di rumah keluarga Nadine, Bu Wulan sedang berbicara dengan Ray di ruang tamu. Kamu yakin akan bongkar semuanya? Tanya Bu Wulan gelisah. Kalau Nadine terus bersama Bayu, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Termasuk masa lalu ibu. Bu Wulan berdiri. Bayu nggak tahu apa-apa soal itu. Dulu kami Ray memotong cepat. Cuma menyingkirkan anak yatim tak berdaya. Cuma membiarkan dia dituduh tanpa bukti. Jangan pura-pura suci, Tante. Aku kasih Tante waktu sampai Nadine kembali padaku. Kalau tidak, aku akan pastikan semua media tahu siapa sebenarnya Bayu dan siapa yang mengubur masa lalunya. Di perjalanan pulang, Nadine dan Bayu beradu pendapat. Bayu, kamu yakin masih mau terusin ini? Ancaman itu serius, kata Nadine cemas. Aku sudah terlalu lama diam, Din. Kalau aku mundur sekarang, bukan cuma Bima yang hilang. Aku juga akan hilang sebagai diriku sendiri. Nadine memegang tangan Bayu, kuat dan penuh keyakinan.
Kita cari Bima. Kita bongkar semuanya, dan kita hadapi mereka, bareng. Episode 9. Nama baru, kehidupan baru. Pagi yang sejuk di sebuah kawasan perumahan di Sukatani, Bogor. Bayu dan Nadine berdiri di depan gerbang rumah sederhana bercat hijau muda. Di tangan mereka ada salinan alamat hasil penelusuran diam-diam dari pegawai Dinsos. Keduanya saling menatap, ragu, takut, tapi juga penuh harapan. Bayu menekan bel dan beberapa detik kemudian, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun membukakan pintu. Wajahnya bersih, rapi, dan begitu familiar. Bayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Bima, gumamnya nyaris tak terdengar. Remaja itu mengernyit. Maaf, saya bukan Bima. Nama saya Arga. Dari dalam rumah, muncul seorang wanita paruh baya, Bu Ratmi, yang langsung berjalan cepat ke arah mereka. Ada keperluan apa ya? Tanyanya waspada. Nadine menjelaskan dengan sopan bahwa mereka mencari seorang anak bernama Bima yang diadopsi beberapa tahun lalu, dan mereka hanya ingin tahu kabarnya. Tapi saat Bayu mencoba mendekati remaja itu lagi, Bu Ratmi langsung berdiri di depan Arga. Saya tidak tahu siapa itu Bima. Anak ini anak saya, dan tidak perlu diusik masa lalunya. Tapi, Bayu mencoba menjelaskan. Kalau kalian ganggu dia lagi, saya lapor RT. Silakan pergi sekarang. Di dalam mobil saat perjalanan pulang. Bayu terdiam, menatap keluar jendela. Nadine memegang tangannya. Kamu yakin itu Bima? Yakin. Aku ingat matanya. Luka kecil di pelipisnya juga masih ada. Itu dari waktu dia jatuh di sawah pas umur 4 tahun. Lalu kenapa dia bilang namanya Arga? Bayu menghela napas berat. Mereka mungkin sudah menghapus ingatannya. Atau dia sendiri memilih melupakan aku. Sementara itu, di rumah Bu Ratmi, Arga duduk di meja makan sambil memegang foto kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Foto dirinya dan Bayu saat masih kecil. Matanya tajam menatap pintu kamar ibunya. Jadi kamu yang selama ini nyembunyiin semuanya, Bu. Bisiknya lirih. Di sisi lain kota, Ray mendapatkan pesan dari seseorang yang mengawasinya untuknya. Target sudah temukan alamat anak itu. Perlu tindakan? Ray membalas. Belum. Biarkan mereka tahu lebih banyak dulu. Semakin mereka tahu, semakin mudah aku menjatuhkan mereka di publik nanti. Episode 10. Tangan yang menghapus jejak. Di rumah. Nadine, tengah malam. Nadine membuka laci tua di ruang kerja milik ibunya. Di dalamnya, ia menemukan berkas-berkas lama, arsip sekolah, dokumen keluarga, dan satu amplop kecil yang tampak terpisah. Ia membukanya perlahan. Isinya mengejutkan. Surat rekomendasi adopsi dari Yayasan Panti Sosial. Fotokopi berkas rehabilitasi atas nama Bayu Arya Satya. Catatan medis seorang anak bernama Bima Arya Satya, ditandatangani oleh dokter. Dengan kop rumah sakit swasta milik kolega Bu Wulan dan Nadine menatap nama yang tercetak di bagian bawah surat. Ditangani atas permintaan langsung. Drawulan Hartanti, MP. Tangannya gemetar. Mama, tahu semua ini? Keesokan harinya Nadine mengonfrontasi ibunya. Mama ikut campur urusan Bayu dari dulu, ya? Bu Wulan sempat terdiam. Tapi akhirnya duduk dan membuka suara dengan nada dingin. Mama hanya menyelamatkan nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan nama baik kamu. Dengan memisahkan kakak adik yang saling menyayangi, dengan menghapus identitas anak orang. Bayu itu bukan siapa-siapa, Nadine. Dulu dia murid bermasalah. Berulang kali dilaporkan karena berkelahi. Saat itu, lebih baik dia dilenyapkan dari sistem. Termasuk adiknya, yang saat itu tak punya siapa-siapa. Air mata Nadine menetes. Jadi mama pilih diam dan membiarkan anak-anak itu tumbuh di dalam kegelapan, hanya demi reputasi. Bu Wulan bangkit, nadanya berubah tajam. Dan kamu mau menghancurkan semuanya sekarang? Nama baik kita, masa depanmu, karena seorang satpam? Nadine menatap lurus pada ibunya.
Kalau harus memilih, aku akan memilih yang punya hati, bukan nama. Di tempat lain, Bayu kembali mendatangi rumah Arga, Bima. Kali ini diam-diam. Ia meletakkan sebuah kotak kecil di depan pagar, berisi foto lama, satu surat tulisan tangan, dan mainan kecil berbentuk robot rusak milik Bima dari masa kecil mereka. Dari balik jendela, Arga memperhatikannya, lalu keluar, mengambil kotak itu diam-diam tanpa sepatah kata pun. Malam harinya, Arga membuka isinya. Saat membaca surat dari Bayu, air matanya jatuh meski wajahnya tetap datar. Kak Bayu, aku nggak pernah lupa. Sementara itu, Ray menerima informasi terbaru dari seorang informan. Mereka mulai tahu semuanya. Nadine mulai mencurigai ibunya. Ray tersenyum tipis sambil menyalakan proyektor mini yang memperlihatkan video lama. Rekaman CCTV saat Bayu dikeluarkan paksa dari panti. Dan sosok wanita yang terlihat mengatur proses pengusiran itu, Bu Wulan. Waktunya ku kirim kebenaran ke media. Tapi dengan sedikit bumbu, tentu saja. Episode 11. Satu skandal, 1000 penghakiman. Pagi hari, halaman depan sekolah tempat Nadine mengajar. Ratusan pasang mata menatap ke arahnya. Beberapa guru berbisik. Para murid menunduk, pura-pura tak tahu, padahal semua sudah membaca berita. Pagi itu, di layar ponsel, skandal guru cantik N Satpam bermasalah. Jejak gelap mantan anak panti kini dekat dengan dunia pendidikan. Isi berita menyebut masa lalu Bayu di panti rehabilitasi. Menampilkan rekaman video saat Bayu diusir dari panti, dibumbui narasi bahwa ia berpotensi mengganggu stabilitas sekolah tempat ia bekerja. Menyertakan dugaan bahwa Nadine melindungi pria bermasalah demi hubungan pribadi. Dan yang paling menyakitkan, sumber internal menyebut bahwa Ibunda Nadine, kepala sekolah terkenal, pernah memfasilitasi penutupan kasus ini demi masa. Depan anaknya, di rumah Bu Wulan, wartawan mulai berdatangan. Telepon berdering tiada henti. Beberapa sponsor sekolah menarik dukungan. Para wali murid mulai meminta pertemuan darurat. Bu Wulan terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat. Ia tak hanya kehilangan reputasi, tapi juga pengaruh yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Nadine datang membawa surat pengunduran diri sebagai guru. Ini satu-satunya cara menghentikan keributan di sekolah. Kamu nggak perlu lakukan ini, kata Bu Wulan lirih. Aku harus, karena aku ikut bersalah membiarkan semua ini terjadi. Nadine, aku akan berdiri di sisi yang benar, meskipun Mama tidak. Di tempat lain, Bayu menonton berita itu dari warung kecil. Orang-orang mulai membicarakannya. Ada yang memaki, ada yang memandang jijik. Seseorang bahkan berkata keras, pantesan Satpam itu deket sama guru cantik, ternyata modal kasihan. Bayu bangkit, pergi tanpa sepatah kata. Ia tahu semua ini adalah ulah Ray. Di ruang kerja Ray, ia tersenyum puas sambil menonton respons publik yang membludak. Mudah sekali menjatuhkan orang baik kalau mereka pernah hidup dalam gelap, katanya pada asistennya. Lalu, langkah selanjutnya, kita buat Bayu kehilangan satu-satunya alasan dia bertahan, adiknya. Sore hari, di depan rumah Arga menemukan secarik surat di bawah pintu. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Hanya tulisan, kakakmu hanya akan membawa kehancuran. Kalau kamu sayang ibumu sekarang, jangan pernah temui dia lagi. Wajah Arga menegang. Malam harinya, Nadine dan Bayu bertemu diam-diam di taman kota. Bayu ingin mundur, tapi Nadine menahannya. Kita nggak boleh berhenti sekarang. Justru, karena semua orang melawan kita. Artinya kita sudah berada di jalan yang benar. Kita akan dihancurkan, Nadine. Lebih baik dihancurkan karena memperjuangkan kebenaran daripada hidup aman, tapi membiarkan kebohongan tetap berkuasa. Bayu menatap Nadine. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena dikasihani, tapi karena dipilih. Episode 12. Siapa yang sebenarnya dikhianati? Pagi hari di rumah Bayu.
Bayu duduk di depan meja makan, menatap ponsel yang dipenuhi notifikasi hinaan, ancaman, dan berita miring tentang dirinya. Tapi ada satu pesan yang berbeda. Kalau kamu mau tahu siapa yang menjual data massa, lalu mu ke media, datang ke alamat ini. Jangan bawa siapa-siapa. Tertulis di bawahnya sebuah alamat ruko tua. Bayu menyimpan ponselnya. Wajahnya dingin. Kali ini, dia tak akan lari. Di rumah Nadine. Nadine menemani Bu Wulan yang makin terpuruk. Para orang tua murid menuntut pergantian kepala sekolah. Beberapa mantan rekan kerja kini pura-pura tidak mengenalinya. Ini harga dari kebohongan yang terlalu lama disimpan, Ma, kata Nadine pelan. Bu Wulan akhirnya buka suara dengan suara serak. Bayu, bukan satu-satunya korban dari masa itu. Ada anak-anak lain. Kami diminta menyortir siapa yang dianggap layak untuk dibina dan siapa yang dibuang. Nadine menatap ibunya tajam. Diminta oleh siapa? Yayasan sekolah. Tapi Ray yang menjadi tangan kanan. Dia tahu semua celah. Dan dia yang memastikan Bayu jatuh. Sementara itu, di ruko tua yang disebut dalam pesan, Bayu tiba di dalam ruangan remang. Duduk di sana seorang pria tua berpakaian sederhana. Pak Harun, mantan staf sosial panti yang dulu menangani kasus Bima. Saya tahu kamu pasti akan datang, katanya. Bayu menatapnya tajam. Kau yang bocorkan data ke media? Bukan. Tapi saya tahu siapa yang suruh. Dan saya punya ini. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Isinya rekaman wawancara internal yayasan dan Ray saat mereka membeli penghapusan identitas Bima, termasuk dokumen penyerahan anak ke keluarga palsu. Bayu hampir tak percaya. Kenapa baru sekarang? Dulu, saya takut. Tapi sekarang, saya tahu hanya kamu yang bisa bongkar ini. Malam hari, Bayu kembali ke rumah Nadine. Ia memperlihatkan bukti-bukti itu padanya. Nadine menangis saat melihat salah satu dokumen. Ternyata ayah kandung Arga Bima sempat mengajukan banding pengambilan anak, tapi digagalkan karena surat rekomendasi negatif dari pihak sekolah yang ditandatangani atas nama Bu Wulan. Aku nggak bisa diam lagi, ucap Nadine. Sementara itu, Arga berdiri di pinggir lapangan sekolahnya. Tangannya gemetar memegang foto dirinya bersama Bayu yang dikirim diam-diam. Ia mulai mempertanyakan semua yang ia tahu. Kalau benar dia kakakku, kenapa semua orang justru memusuhinya? Di tempat lain, Ray menerima kabar dari anak buahnya. Bayu, dapat flash disk, isinya lengkap. Bagus, kata Ray dengan tenang. Ia berdiri, berjalan ke jendela tinggi di ruang kerjanya. Kalau begitu, waktunya babak akhir dimulai. Episode 13, Lawan Terbuka, Ancaman Nyata. Siang hari, kantor advokat yang selama ini membantu Bayu dan Nadine. Bayu dan Nadine duduk berhadapan dengan pengacara muda bernama Rizky. Dengan bukti ini, kita bisa melaporkan Ray dan yayasan ke polisi. Jelas Rizky sambil mengatur berkas-berkas. Bayu mengangguk mantap. Kami harus buka semuanya. Ini bukan soal kami lagi, tapi masa depan banyak anak lain. Nadine menambahkan, kalau kita kalah, kita hancur. Tapi kalau kita menang, setidaknya kebenaran bisa terungkap. Sore hari, Ray mengawasi semua pergerakan mereka lewat teknologi pengawasan canggih. Ia menatap layar monitor yang menampilkan Bayu dan Nadine keluar dari kantor advokat. Kalau mereka mau perang, aku akan buat mereka hancur, satu persatu, gumam Ray. Malam hari, saat Bayu dan Nadine pulang, sebuah motor tiba-tiba berhenti di samping mereka. Dua pria bertopeng turun, menghadang jalan. Serahkan semua bukti atau kami hancurkan kamu, bentak pria satu. Bayu menghadap dengan tenang. Kami nggak takut sama kalian. Namun, Nadine ketakutan dan menunduk, menggenggam tangan Bayu erat. Tiba-tiba, suara sirin polisi terdengar mendekat. Dua pria itu berlari dan menghilang dalam gelap. Keesokan, harinya berita tentang serangan misterius pada Bayu dan Nadine beredar di media sosial. Orang-orang mulai simpati, tapi juga semakin banyak yang takut mengaitkan diri dengan mereka. Di sekolah, Bu Wulan makin kehilangan kendali.
Ia mendapat ancaman agar mundur dari jabatan. Ia menatap cermin, terlihat wajah yang sudah tak seperti dulu, penuh penyesalan dan ketakutan. Episode 14, Titik Terendah dan Harapan Baru. Pagi hari, di rumah Bayu. Bayu terbangun dengan tubuh pegal. Semalam, serangan itu meninggalkan bekas. Namun, tekadnya tak goyah. Nadine datang membawa kopi dan duduk di sampingnya. Kita harus tetap kuat, Bayu. Ini bukan hanya tentang kita, tapi anak-anak lain yang berhak mendapatkan keadilan. Bayu menggenggam tangan Nadine. Aku takut suatu saat mereka akan menyerang lebih keras, tapi aku nggak mau mundur. Di kantor polisi, Bayu dan Nadine membuat laporan resmi dengan bukti-bukti di tangan mereka. Kami minta perlindungan, Pak, karena kami merasa nyawa kami terancam, kata Bayu. Petugas polisi mencatat dan memberikan nomor pengaduan. Di tempat tersembunyi, Ray memanggil anak buahnya. Kalau mereka mau berperang, kita balas dengan cara kita, katanya dingin. Target utama, putuskan dukungan publik untuk Bayu dan Nadine. Kita akan sebarkan berita bohong soal mereka. Di sekolah, Bu Wulan mengalami tekanan dari dewan guru dan orang tua murid. Ia menatap Nadine dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Nadine, aku minta maaf. Nadine menghela napas, menatap mata ibunya. Maaf sudah tak bisa membuat semua ini hilang, Ma. Tapi aku akan terus berjuang demi kebenaran. Sore hari, di taman kota, Arga duduk sendiri, memikirkan surat-surat dan foto yang ia terima. Ia mulai mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Episode 15. Ketika dusta membelah keluarga. Pagi hari, ruang tamu rumah Nadine. Televisi menyiarkan sebuah talk show populer yang membahas skandal di sekolah dan Bayu. Host acara membacakan tuduhan-tuduhan berat, diselingi opini miring dari narasumber anonim. Nadine menatap layar dengan wajah sayu. Ini sudah seperti perang yang tak berujung. Di warung kopi kecil, Bayu duduk sendiri. Ia merasa semakin dijauhi oleh tetangga dan kenalan lama. Beberapa pelanggan berkata kasar padanya. Seorang wanita lewat dan berbisik. Lihat tuh, satpam bekas panti yang malah bikin masalah. Bayu menunduk, tapi ada tekad di matanya. Di sekolah, Bu Wulan mendapat surat resmi dari Dinas Pendidikan. Segera mundur dari jabatan kepala sekolah demi kelancaran investigasi. Ia terdiam, berusaha menahan air mata. Sore hari, Arga bertemu dengan seorang guru lama yang dulu pernah mengenal Bayu dan Bima. Guru itu membuka buku catatan lama dan menunjuk foto lama mereka. Mereka memang saudara, Arga. Tapi rahasia ini berat dan kamu harus siap menghadapi kenyataan. Arga mulai memahami bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan. Malam harinya, Ray mengirim pesan singkat ke beberapa orang penting di kota. Bayu dan Nadine ancaman serius. Pastikan mereka dijauhi, dan jangan biarkan kebenaran merusak reputasi kita. Pesan itu tersebar cepat, menciptakan efek domino di lingkungan sosial mereka. Episode 16. Pilihan di ambang kehancuran. Pagi yang mendung di rumah Bayu. Bayu menatap kosong keluar jendela, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Nadine datang membawa secangkir teh, duduk di sampingnya. Bayu, kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Bayu menggenggam tangan Nadine erat. Kalau kita kalah, semua ini akan hancur. Tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Di kantor polisi, penyidik mulai memanggil beberapa saksi yang terkait dengan yayasan dan Ray. Dokumen-dokumen dari flash disk mulai dianalisis. Proses hukum berjalan lambat tapi pasti. Di sekolah, suasana tegang. Para guru dan staf berbicara di belakang, sebagian mendukung Nadine. Sebagian takut dengan tekanan Ray, Bu Wulan. Meski sudah mundur, tetap berusaha menjaga ketenangan di antara staf. Sore hari, Ray mengadakan pertemuan tertutup dengan para pengikut. Setianya, jika mereka benar-benar ingin perang, kita akan tunjukkan siapa yang paling kuat di kota ini. Ia menginstruksikan langkah-langkah baru untuk memecah belah dan melemahkan lawan-lawannya. Malam harinya, Arga berdiri di depan makam ibu kandungnya yang sebenarnya.
Ia menangis pelan, merasakan beban yang selama ini tersembunyi. Episode 17. Kebenaran terungkap, pilihan terakhir. Pagi hari di ruang sidang. Sidang kasus Ray dan yayasan dimulai. Semua pihak berkumpul, termasuk Bayu, Nadine, Bu Wulan, Arga, dan para saksi. Pengacara Rizky membuka kasus dengan bukti-bukti flash disk yang menghebohkan. Di luar ruang sidang, para wartawan berkumpul. Publik menunggu dengan napas tertahan. Dalam sidang, Bu Wulan memberikan kesaksian yang mengejutkan. Ia mengakui kesalahannya selama ini dan menyatakan penyesalannya yang terdalam. Arga hadir dan menyatakan dukungannya pada kakaknya, Bayu. Ia menolak ikut terjerumus dalam kebohongan yang selama ini ia terima. Ray terlihat gelisah dan mencoba membela diri, tapi bukti terlalu kuat. Akhir sidang, hakim memutuskan untuk menindaklanjuti kasus dengan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan perlindungan hukum bagi Bayu dan Nadine. Malam hari, Bayu dan Nadine duduk bersama di taman kota, merasa lega tapi tahu perjuangan belum selesai. Kita sudah mulai membuka mata banyak orang, kata Nadine. Ini baru awal, jawab Bayu. Episode 18. Awal baru di tengah luka lama. Pagi yang cerah di rumah Bayu dan Nadine. Meskipun masih banyak bekas luka fisik dan batin, mereka berdua mulai merasakan harapan yang tumbuh perlahan. Nadine sedang memasak sarapan, sementara Bayu menyiapkan dokumen untuk kasus yang masih berjalan. Aku nggak pernah nyangka, perjuangan ini bakal panjang banget, kata Bayu. Tapi aku percaya, keadilan itu ada, balas Nadine sambil tersenyum. Di sekolah, suasana mulai berubah. Para guru dan staf mulai menerima perubahan dan mencoba memperbaiki citra sekolah. Bu Wulan kembali, aktif sebagai pengawas pendidikan tapi dengan status berbeda. Ia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan cara membantu anak-anak yang pernah terabaikan. Arga mulai membuka diri kepada keluarga baru dan berusaha menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sementara itu, Ray mulai kehilangan pengaruhnya secara perlahan. Beberapa pengikutnya meninggalkan dia dan tekanan hukum makin mendekat. Episode 19. Membangun kembali dan memperbaiki. Pagi hari di sekolah. Nadine kembali aktif mengajar, tapi kali ini dengan pendekatan baru. Membuka ruang diskusi dan dukungan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan. Anak-anak mulai mempercayainya. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan penuh semangat. Bu Wulan mengadakan pertemuan dengan para guru dan staf. Ia meminta maaf atas kesalahan masa lalu dan mengajak semua untuk bersama-sama membangun lingkungan sekolah yang sehat dan bersih dari korupsi serta manipulasi. Di rumah Bayu, Arga datang berkunjung membawa sebuah bingkisan kecil untuk Nadine. Dan Bayu, aku ingin kita mulai jadi keluarga yang sebenarnya, katanya dengan suara pelan. Bayu dan Nadine tersenyum menyambut kehangatan itu. Di sisi lain, Ray menghadapi tekanan dari pihak berwenang yang semakin ketat. Ia mulai merasakan akibat dari keputusan-keputusan salahnya dan mulai menyadari bahwa waktunya hampir habis. Episode 20. Harapan dan ancaman baru. Pagi hari di sekolah. Nadine memimpin kelas dengan penuh semangat. Anak-anak terlihat antusias mengikuti pelajaran dan kegiatan yang baru. Di ruang guru, Bu Wulan berbicara dengan para staf mengenai program rehabilitasi moral dan etika di sekolah. Kita harus mulai dari diri kita sendiri sebelum mengajarkan kepada siswa, ujarnya serius. Bayu dan Nadine menerima surat dari pengadilan yang mengabarkan bahwa proses hukum terhadap Ray akan memasuki tahap persidangan. Mereka berdua saling pandang penuh harap. Namun di tempat lain, Ray berkumpul dengan beberapa orang baru, merencanakan langkah balasan yang lebih licik dan berbahaya. Arga semakin aktif membantu Bayu dan Nadine, menjadi penghubung dengan lingkungan sekitar dan membantu membangun kepercayaan. Episode 21. Pertarungan tak terlihat. Pagi hari di ruang sidang, persidangan Ray berlangsung dengan tegang. Saksi-saksi dan bukti baru mulai dihadirkan, memberikan tekanan kuat kepada Ray. Di rumah Bayu, suasana penuh haru dan kekhawatiran. Nadine mencoba menenangkan Bayu yang gelisah. Kita sudah lakukan yang terbaik. Sekarang, biarkan hukum yang
berbicara. Ray di belakang layar mencoba mempengaruhi saksi dan pihak terkait dengan ancaman dan suap. Di sekolah, Bu Wulan mengawasi perubahan yang mulai terasa, namun tetap khawatir dengan masa depan. Arga semakin percaya diri dan aktif membantu. Keluarga dalam menghadapi tekanan, episode 22, kemenangan dan kehilangan. Pagi hari di ruang sidang, hakim mengumumkan putusan sementara yang sangat menguntungkan Bayu dan Nadine. Ray diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan yayasan dan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Di rumah Bayu dan Nadine, suasana penuh syukur. Mereka saling berpelukan, merasakan beban berat perlahan terangkat. Namun, Bu Wulan mengalami serangan jantung ringan akibat stres dan tekanan yang selama ini dialaminya. Nadine segera membawanya ke rumah sakit, membuat mereka menyadari bahwa perjuangan bukan hanya fisik tapi juga mental. Arga mendampingi Nadine di rumah sakit, menunjukkan ikatan keluarga yang kian kuat. Ray, yang kini mulai kehilangan pengaruh, menyendiri dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Episode 23, titik balik. Pagi hari di rumah sakit, Bu Wulan mulai pulih perlahan. Nadine dan Bayu bergantian menjaga. "Aku ingin berubah, membayar semua kesalahanku," ucap Bu Wulan lirih. Nadine tersenyum penuh haru. "Kita semua bisa belajar dari masa lalu, Bu. Di sekolah, program rehabilitasi moral dan etika berjalan lancar. Anak-anak mulai menampilkan perubahan positif. Arga mengambil peran aktif sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat. Ray terlihat menyesal dalam kesendirian, mulai mengerti arti dari kejatuhannya." Episode 24, damai yang tumbuh pagi. Hari di taman kota, Bayu, Nadine, dan Arga berkumpul. Mereka tertawa dan berbicara tentang masa depan yang lebih cerah. "Kita sudah melewati badai besar. Sekarang waktunya membangun," kata Bayu penuh semangat. Di sekolah, anak-anak tampak lebih bahagia dan semangat belajar kembali. Para guru juga merasa bangga dengan perubahan yang terjadi. Bu Wulan mulai aktif membantu komunitas, berbicara di berbagai acara untuk mencegah korupsi dan manipulasi di lingkungan sekolah. Ray, meski sudah kalah, mulai mencoba memperbaiki diri meskipun sulit. Episode 25, akhir yang baru. Pagi hari di rumah Bayu dan Nadine. Keluarga kecil itu duduk bersama, menikmati sarapan sederhana. Suasana hangat dan damai mengisi ruangan. "Perjalanan ini berat, tapi aku bangga kita bisa melalui semuanya bersama," kata Nadine. Bayu mengangguk sambil tersenyum. "Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih baik." Di sekolah, anak-anak melaksanakan pentas seni yang penuh semangat dan keceriaan. Bu Wulan hadir sebagai tamu kehormatan, disambut hangat oleh semua. Arga kini resmi menjadi bagian keluarga Bayu dan Nadine, membawa harapan baru untuk masa depan mereka. Ray, meski masih harus menghadapi konsekuensi hukum, mulai belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Adegan terakhir menunjukkan keluarga Bayu, Nadine, dan Arga berjalan bersama di taman kota, menatap masa depan yang cerah. Dan itulah akhir dari kisah Nadine dan Bayu. Kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal status, tidak peduli apa kata orang, dan tidak bisa diukur dari seberapa megah rumah yang kita tinggali, tapi dari seberapa kuat kita bertahan bersama, bahkan saat dunia menolak. Bayu, pria sederhana yang dulu hanya dipandang sebelah mata, membuktikan bahwa ketulusan hati lebih bernilai dari segalanya. Nadine, wanita kuat yang berani memilih dengan hati, akhirnya menemukan arti cinta dalam bentuk paling murni. Mereka jatuh, terluka, dihina, dan kehilangan. Tapi mereka juga bangkit, menyembuhkan, memaafkan, dan akhirnya menang. Dari rahasia yang terbongkar saat suami masuk rumah sakit, sampai keluarga yang perlahan pulih dari luka masa lalu, kita belajar bahwa kejujuran, keberanian, dan cinta tanpa syarat adalah fondasi yang mampu mengubah takdir. Jadi apa pelajaran yang kamu ambil dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita penuh emosi dan inspirasi seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.
supaya kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya pelajaran.